Kita tahu bahwa logam dapat mengalami korosi. Seperti yang kita lihat bahwa ujung besi beton yang ditekuk sudah mengalami peristiwa korosi. Namun bagian besi lainnya tidak mengalami hal serupa. Mengapa demikian? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu proses terjadinya korosi pada besi beton seperti berikut ini. Awalnya, besi beton yang baru diproduksi, strukturnya lurus, tanpa penekukan. Namun karena ukurannya yang panjang, menjadi kendala tersendiri pada proses distribusi. Sehingga, pabrik harus melakukan penekukan pada besi beton. Sebagai akibat penekukan, pada bagian besi yang menjadi pusat tekukan akan mengalami kerusakan, sementara bagian lainnya tidak demikian. Pada bagian besi yang mengalami kerusakan, terdapat beda potensial. Hal inilah yang menjadikan bagian besi yang ditekuk lebih mudah mengalami korosi dibandingkan dengan bagian logam lainnya. Apabila besi beton yang sudah ditekuk terdapat dalam keadaan lingkungan yang lembab, beda potensial pada besi akan terkoneksi oleh keberadaan air. Pada kondisi ini, sel elektrokimia terbentuk. Bagian besi yang memiliki kecenderungan potensial negatif akan berperan sebagai anoda, sementara bagian besi yang memiliki kecenderungan potensial positif akan berperan sebagai katoda. Di anoda terjadi reaksi oksidasi besi yang menghasilkan ion besi 2+ dan elektron. Hal ini menyebabkan besi terkikis. Ion besi 2+ terlarut dalam air, dan elektron akan bermigrasi ke katoda. Di katoda sendiri terjadi reaksi reduksi gas oksigen yang terfasilitasi dengan adanya elektron hasil oksidasi besi dan ion hidrogen sehingga menghasilkan molekul-molekul air. Sementara itu, ion besi 2+ yang terlarut akan dioksidasi lebih lanjut oleh oksigen, sehingga memiliki bilangan oksidasi +3 di dalam senyawa perioksida. Senyawa perioksida selanjutnya akan terhidrasi oleh air, sehingga menghasilkan karat dan ion hidrogen. Karena ion hidrogen dihasilkan kembali, hal ini menyebabkan proses korosi akan terus berlangsung. Mengingat bahwa ion hidrogen merupakan reaktan pada reaksi reduksi oksigen di katoda. Oleh karena itu, proses oksidasi besi pun terus berjalan dan membuat besi terus terkikis sehingga kualitas ketahanan besi menurun. Begitulah proses korosi dapat terjadi. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai faktor pemercepat korosi dan pencegahan korosi itu sendiri. Jadi tetap semangat dalam belajar ya.